A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mendapatkan istri yang soleha merupakan dambaan setiap laki-laki. Bahkan sejahat apapun laki-laki, pasti mereka menginginkan istri yang soleha. Maka beruntunglah bagi seorang suami yang Allah anugerahi istri yang soleha. Banyak suami yang mungkin tidak tahu bahwa rezekinya dengan izin Allah mengalir lancar atas peran istri. Memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun bisa dijelaskan secara spiritual bahwa 10 sifat istri ini membantu mendatangkan rezeki bagi suaminya. Yang pertama, istri yang pandai bersyukur. Istri yang bersyukur atas segala karunia Allah, pada hakikatnya dia sedang mengundang tambahan nikmat untuk suaminya. Termasuk rezeki punya suami bersyukur, menjadi ibu bersyukur, anak-anak bisa mengaji bersyukur, suami memberikan nafkah bersyukur, suami memberikan hadiah bersyukur, suami mencintai setulus hati bersyukur, suami memberikan kenikmatan sebagai suami istri bersyukur. Wa itta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 7. Yang kedua, istri yang tawakal kepada Allah. Wa yarzuquhu min haitsu la yastasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Di saat seseorang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi rezekinya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surat At-Tolak ayat 3. Jika seorang istri bertawakal kepada Allah sementara dia tidak bekerja, dari mana dia dicukupkan rezekinya? Allah akan mencukupkannya dari jalan lain. Tidak selalu harus langsung diberikan kepada wanita tersebut. Bisa jadi Allah akan memberikan rezeki yang banyak kepada suaminya. Lalu suami tersebut memberikan nafkah yang cukup kepada dirinya. Yang ketiga, istri yang baik agamanya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tungkahul mar'atu arba'in, lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fatfar bidatid dini
taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau beruntung. Beruntung itu beruntung di dunia dan di akhirat. Beruntung di dunia, salah satu aspeknya adalah dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal. Coba kita perhatikan, insya Allah tidak ada satupun keluarga yang semua anggotanya taat kepada Allah, kemudian mereka mati kelaparan atau nasibnya mengenaskan. Lalu bagaimana dengan seorang suami yang banyak bermaksiat kepada Allah tetapi rezekinya lancar? Bisa jadi Allah hendak memberikan rezeki kepada istri dan anak-anaknya melalui dirinya. Jadi berkat takwa istrinya dan bayi atau anak kecilnya yang belum berdosa, Allah kemudian mempermudah rezekinya. Suami semacam itu sebenarnya berhutang pada istrinya. Dan yang keempat, istri yang banyak beristighfar. Di antara keutamaan istighfar adalah mendatangkan rezeki. Hal itu bisa dilihat dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12, bahwa dengan memperbanyak istighfar Allah akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta. Fakultus takfiru rabbukum innahu kana ghafura. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan memperbanyak harta dan anak-anakmu, mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untukmu. Al-Quran Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Yang kelima, istri yang gemar silaturahim. Istri yang gemar menyambung silaturahim, baik kepada orang tuanya, mertuanya, sanak familinya, dan saudari-saudari seakidah, pada hakikatnya ia sedang membantu suaminya memperlancar rezeki. Sebab keutamaan silaturahim adalah dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsatalahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu." Siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari nomor 5985 dan Muslim nomor 2557. Yang keenam, istri yang suka bersedekah.
Istri yang suka bersedekah, dia juga pada hakikatnya sedang melipat gandakan rezeki suaminya. Sebab salah satu keutamaan sedekah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah akan dilipat gandakan Allah hingga 700 kali lipat. Bahkan hingga kelipatan lain sesuai kehendak Allah. Jika istri diberi nafkah oleh suaminya, lalu sebagiannya ia gunakan untuk sedekah, mungkin tidak langsung dibalas melaluinya, namun bisa jadi dibalas melalui suaminya. Jadilah pekerjaan suaminya lancar, rezekinya berlimpah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir ada 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah 261. Yang ketujuh, istri yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan mendapat jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang kedelapan, istri yang selalu mendoakan suaminya. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, ia perlu mengetahui siapakah yang memilikinya. Ia tidak bisa mendapatkan sesuatu tersebut melainkan dari pemiliknya. Begitulah rezeki. Rezeki sebenarnya adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang Maha Pemberi rezeki. Maka jangan hanya mengandalkan usaha manusiawi, namun perbanyaklah berdoa memohon kepadanya. Doakan suami agar senantiasa mendapatkan limpahan rezeki dari Allah, dan yakinlah jika istri berdoa kepada Allah untuk suaminya, pasti Allah akan mengabulkannya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Al-Quran Surat Ghafir ayat 60. Yang kesembilan, istri yang gemar sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunat yang luar biasa keutamaannya. Sholat duha 2 rakaat
setara dengan 360 sedekah untuk menggantikan hutang sedekah tiap persendihan. Sholat duha 4 rakaat, Allah akan menjamin rezekinya sepanjang hari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu, wahai Nabiullah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat duha sudah mencukupimu. Hadis riwayat Abu Daud. Yaqulullahu azza wa jalla, yabna adama la tukjirni min 4 rakaatin fi awwali naharika akfika akhirah. Allah azza wa jalla berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu. Niscaya aku cukupkan untukmu di sepanjang hari itu. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang ke-10, istri yang taat melayani suaminya. Salah satu kewajiban istri kepada suami adalah mentaatinya. Sepanjang perintah suami tidak dalam rangka mendurhakai Allah dan Rasulnya, istri wajib mentaatinya. Lalu apa hubungannya dengan rezeki? Ketika seorang istri taat kepada suaminya, maka hati suaminya pun tenang dan damai. Ketika hatinya damai, ia bisa berpikir lebih jernih dan kreativitasnya muncul. Semangat kerjanya pun menggebu. Ibadah juga lebih tenang, rezeki mengalir lancar. Dan betapa beruntungnya seorang laki-laki jika bisa mendapatkan istri dengan ciri-ciri seperti yang telah disebutkan. Jikapun istri ternyata belum memiliki ciri-ciri seperti yang telah dijelaskan, maka adalah tugas suami untuk mendidik istrinya. Karena istri adalah tanggung jawab suaminya, dan dia akan ditanya di akhirat tentang hal itu. Wallahu a'lam. Terakhir, jangan lupa untuk subscribe, like channel Maswil Huda ini, dan bagikan bila bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.